Tapi kan berbicara tentang pilihan, berbicara tentang memulai usaha, dibutuhkan yang namanya keberanian. Ya. Keberanian untuk mulai, keberanian untuk coba lagi ketika gagal. Nah, ini juga ada yang bertanya, gimana cara menghadirkan keberanian diri, khususnya Jadi mulai bisnis. berani itu kadang-kadang perlu orang lain. Contoh ya, kita kalau sendiri di kuburan mungkin nggak berani, ya. Tapi kalau berdua mungkin berani. 10 orang lebih berani. Satu kampung ya berani, makan-makan juga berani gitu Iya. kan. Main gitar juga berani gitu. Nah, karena rame-rame. Nah, bisnis juga sama. Kalau sendiri mungkin kita belum berani, boleh bermitra sama orang lain berdua Oke. gitu. Makanya orang menikah juga biasanya lebih berani kan karena udah ada pasangannya gitu. Oke. Itu juga syarat ya, Oh syarat iya, kayak Miss Mary dengan Mas Alfa itu kan di mana-mana selalu iring-iringan gitu kan. sama Mas Ipo Heeh. juga. Jadi jadi intinya ya jangan mengandalkan ya takut ya jangan sendiri aja gitu ya. Jadi kalau kita sadar diri kita kurang berani, nggak apa-apa, itu bagus. Berarti sadar gitu kelemahan kita apa. Nah, kita bisa bermitra sama orang lain gitu. Jadi itu salah satu solusinya. Gitu. Oke. Nah, ini ada yang dari Aceh nih, Jojo dari Dari Rizky Aceh. dari Aceh. Ini jauh Ya. beneran, Mas. Ya. Walaupun tetap masih Indonesia Wah, ya. namanya Rizky. Berarti kalau bahasa Inggrisnya risky, penuh resiko itu ya. Gimana cara menggunakan otak kanan sebaik mungkin agar kita bisa sukses? Ini Ya, juga jadi kalau sering kanan ya Miss Mary kan kita lihat ya bagaimana berikhtiar action di awal. Jadi jangan terlalu banyak mikir, mulai aja. Nanti disempurnakan sambil jalan. Kalau kita kebanyakan mikir, nanti malah nggak mulai-mulai. Nah, kiri itu serba mikir. Nah, kanan itu dia mendobrak. Pokoknya mulai aja dulu. Nanti disempurnakan sambil jalan. Oke. Yang penting apa yang kita mulai itu legal, halal. Sudah. Jualan gak usah malu. Kadang orang menjual malu. Iya. Wah, saya nggak kuat Pak, suruh jualan. Disuruh jualan nggak kuat. Sementara miskin 10 tahun kuat gitu kan. Ini aneh menurut saya gitu. Gitu Jadi ya. kuat pada yang salah ya, sisi yang salah menurut saya itu. Nah, harusnya ya kalau miskin aja kuat, mestinya jualan lebih kuat gitu loh. Mudah-mudahan kalau rajin jualan nggak miskin lagi gitu loh. Nah, ini contohnya gitu ya. Termasuk juga dalam bisnis. Miss Mary kan awal-awal itu ya jualan aja, nggak pakai malu, ngapain malu? Ini dijual barang halal gitu kan, legal halal jual aja gitu. Kalau orang nolak ya berarti dia nggak berjodoh sama kita, ya kan, Iya. tinggal cari yang lain gitu loh. Betul. Nggak masalah. Jadi jangan baper. Kalau mau baper pada hal yang positif. Misalnya saya dikasih buku sama Miss Mary, itu boleh baper. Kita senang berlebihan, itu is okay. Tapi kalau ada orang mengecewakan kita, nggak usah baper berlebihan, biasa aja. Iya. Ngapain dipikirin? Dan belum tentu dia mikirin kita gitu. Jadi ngapain kita mikirin dia? Kegeeran gitu ya. Iya. Oke. Ini setuju. Aduh, ini tadi dari ngomong berapa 1 menit 2 menit aja udah banyak banget poin-poin penting yang ini kalau Anda dengar dan Anda praktekin ya, itu aja udah sangat cukup untuk bisa membuat rezeki Anda berkali-kali lipat. Insya Allah pasti. Kalau diterapin Amin. pasti berubah. Betul. Berarti nggak boleh gengsi. Kerja kan tetap harus dikerjakan dan juga jangan banyak mikir, asalkan itu sesuatu yang memang baik ya dilakukan dengan Iya, sungguh-sungguh. terutama bagi laki-laki kan. Nah, itu harus berani fight. Karena ciri laki-laki sejati itu sedikit bicara, banyak transfer. Nah, itu laki-laki sejati seperti itu. Ini banyak yang setuju nih. Iya dong. Transfer ke istri, ke orang tua, ke mertua ya, ke lembaga sosial. Itu kan transfer semua. Sedikit bicara, banyak transfer. Waduh, ini langsung nge-tag ke semua ini ya, suami masing-masing ya.